masuk Mbak-mbak, silakan datang di sesi konseling hari ini. Bisa cari tempat duduk yang sekiranya Mbak-mbaknya bisa duduk secara nyaman. Baik, nah bagaimana nih Mbak-mbaknya kabarnya hari ini? Baik. Baik, terima kasih sudah datang di sesi konseling pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Salsabila Jayanti. Mbak-mbak semuanya bisa memanggil saya Bu atau Kak Firda saja. Baik, nah sebelumnya kita kan belum saling kenal nih Mbak ya. Baik, nah mungkin bisa perkenalan dari Mbaknya dulu. Ya baik, perkenalkan nama saya Diva dari FEB. Baik, nah ini dari Mbak Diva ya, Mbak Diva ini dari Fakultas FEB. Baik, selanjutnya Kalau saya Frida dari FH. baik, ini dengan Mbak Frida dari FH. Kalau Mbaknya? Saya Firma dari FIP. Saya Isfaani dari FIP. Baik, apakah semuanya ini sudah saling mengenal? Baik, belum ya Mbak. Mungkin bisa perkenalan, mungkin dari Mbak Diva juga bisa menyebutkan nama dari Mbaknya dulu dengan nama saja tidak apa-apa Mbak Diva. Nah, mungkin dari Mbak Diva bisa saling berkenalan untuk lebih akrab ya Mbak Diva. Jadi Mbak Diva juga bisa menyebutkan nama dari Mbaknya dulu dengan menyebutkan nama sama fakultas saja. Nah, ini Mbak Frida dari FH, Mbak Firma dari FIP, Mbak Isfa dari FIP. Baik, nah baik, mungkin dari Mbak Frida bisa dari Mbaknya. Ini Mbak Isfa, ya ini Mbak Firma, yang ini Mbak Diva. Baik dari Mbak Firma mungkin bisa menyebutkan satu-satu nama dari teman-temannya. Ini Mbak Isfa dari FIP, ini Mbak Diva dari FEB, ini Mbak Frida dari FH. Ya, kalau dari Mbaknya? Ini Mbak Firma dari FIP, ini Mbak Frida dari FH, dan itu dari Mbak Diva dari FEB. Baik, jadi sudah saling mengenal satu sama lain ya Mbak-mbaknya. Baik, nah sebelumnya Mbak-mbaknya apa sudah tahu nih tujuannya ke sini untuk apa? Belum ya Mbak-mbak. Jadi tujuannya untuk konseling pada hari ini untuk mempermudah Mbak-mbaknya mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi pada Mbak. Nah, di sini juga ada beberapa asas yang perlu Mbak-mbaknya ketahui sebelumnya. Baik, saya akan menyebutkan asas-asas yang ada di dalam konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi di sini segala sesuatu apa yang diceritakan oleh mbak-mbaknya semuanya itu tidak akan keluar dari forum ini. Jadi hanya kita yang tahu. Jadi ini bersifat rahasia seperti itu. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini diharapkan mbak-mbaknya ini juga bisa secara terbuka untuk mengungkapkan semua permasalahan yang sudah dialami mbak-mbaknya agar kita bisa mencari solusi bersama-sama. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi di sini diharapkan mbak-mbaknya datang ke sini tidak merasa terpaksa. Jadi sesuai dengan isi hatinya begitu. Nah, di sini ibu juga meminta maaf kepada mbak-mbaknya karena dalam sesi konseling ini ibu hanya mempunyai waktu selama 30 menit. Dikarenakan kita selama pertemuan ini tidak cukup satu pertemuan saja karena kita mempunyai 4 pertemuan ya mbak-mbak. Karena satu pertemuan hanya bisa menyelesaikan satu permasalahan. Jadi di sini ibu hanya mempunyai waktu selama 30 menit sehingga dengan waktu sepanjang itu ya mbak-mbak diharapkan segala sesuatu yang mau diceritakan ibu harap bisa diungkapkan seperti itu. Nah, jadi di dalam sesi konseling kali ini juga ibu hanya memilih satu permasalahan saja. Jadi nanti di dalam kelompok ini hanya satu orang saja yang diselesaikan. Nanti untuk pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan satu persatu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak.
Baik, nah mungkin kan dari mbak-mbaknya juga mempunyai permasalahan yang mau didiskusikan pada sesi konseling kali ini. Nah, kalau boleh ibu tahu nih, mungkin mbak-mbaknya juga bisa menceritakan sedikit saja permasalahan apa yang sedang dialami mbak-mbaknya sehingga mbak-mbaknya mau dan berdiskusi pada hari ini. Nah, mungkin bisa diceritakan dari mbaknya dulu. Saya ya Bu ya, introvert, susah bergaul sama orang lain. Baik, kalau dari Mbak Iswa ini anaknya sulit bersosialisasi ya Mbak sama lingkungannya. Baik, seperti itu ya Mbak. Baik, kalau dari Mbak Firman nih, Kalau saya kurang percaya diri. baik, dari permasalahan Mbak Firma ini sulit untuk percaya diri seperti itu ya Mbak. Baik, kalau dari Mbak Frida, Kalau saya sulit mengontrol diri sendiri. baik, jadi permasalahan yang dialami oleh Mbak Frida ini sulit untuk mengontrol emosinya, jadi sulit mengontrol dirinya sendiri seperti itu ya. Baik, kalau dari Mbak Diva, Kalau saya kurang percaya diri atas pencapaian saya. baik, Mbak Diva ini sulit untuk percaya diri dengan atas pencapaiannya Mbak Diva ya. Ini masalah di akademik ya Mbak berarti. Baik, terima kasih. Nah, mungkin dari teman-teman bisa nih voting untuk siapa sih permasalahan yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini, karena kesepakatan di awal Ibu mempunyai satu pertemuan hanya diisi dengan satu permasalahan saja. Jadi mungkin sekiranya permasalahan yang urgent ya Mbak, bisa kita diskusikan pada hari ini seperti itu. Mungkin siapa yang akan kita bahas permasalahannya pada sore hari ini? Mungkin Mbak Frida. Baik, nah apakah Mbak Frida bersedia? Baik, nah mungkin kan Mbak Frida ini juga datang ke sini mempunyai permasalahan yang ingin diselesaikan bersama-sama dan didiskusikan bersama teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Frida, mungkin perasaan emosi seperti apa sih yang sehingga Mbak Frida ini sulit mengendalikan dirinya? Itu mudah emosi gitu loh Bu. Kayak untuk permasalahan di rumah itu kayak saya tuh sulit mengontrol diri tuh, kayak kan saya semua itu kayak masalah itu dipendam sendiri, nggak bisa sama-sama keluarga, nggak bisa sama kan bisanya itu kayak sama temen, sama pasangan. Kan nggak semua masalah itu kan harus sama teman sama pasangan, harus apa kayak bercerita, kayak harus diskusi sama keluarga. Tapi saya tuh kayak bukan membatasi, tapi ada space dari orang-orang rumah sama diri saya sendiri. Baik, Mbak Frida. Jadi Mbak Frida ini sulit untuk mengendalikan emosinya karena Mbak Frida sulit untuk mengungkapkan emosinya di depan keluarga, seperti itu ya Mbak Frida. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Frida, selama ini Mbak Frida itu mengungkapkan emosinya itu seperti apa? Pas saya ceritanya itu kayak melampiasnya itu kayak bercerita ke pasangan kayak gitu, kalau enggak ke teman, terus gitu kan nggak semua apa kayak permasalahan di rumah pure saya jelasin ke teman sama cerita ke pasangan, enggak, cuma saya pilah-pilah kayak gitu. Tapi karena itu saya pendam sendiri yang jelek-jeleknya, nanti kalau setengah-setengah itu saya ceritain kayak gitu buat biar nggak buat depan kayak gitu. Baik, jadi Mbak Frida ini hanya bisa biasanya bercerita kepada teman atau pasangan saja. Baik, kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mbak Frida sama keluarga Mbak Frida ini mempunyai sehingga Mbak Frida ini juga sulit untuk bercerita atau mengungkapkan permasalahan kepada keluarga? Yang pertama itu ya kan pikiran orang anak zaman sekarang sama orang tua kan beda. Jadi kayak apa nanti kalau kita bicara gini orang tua kan mikirnya kayak itu nggak benar, tapi kan menurut kita itu benar. Belum
bukan adu argumen ya, kayak apa ya, kayak beda pendapat kayak gitu. Terus kita tuh ada jarak, soalnya itu kayak di keluarga sini tuh cuek, tapi nggak cuek-cuek banget gitu loh, cuma nggak bisa buat kayak bercerita, kayak gak nyaman buat cerita, soalnya ya itu tidak mau mengikuti, orang tuh tidak mau mengikuti zaman sekarang. Nanti zamannya orang tua kan stuck di situ aja kuno, kalau kita kan mengalir ngikutin apa zaman kayak gitu pikirannya. Tapi orang tua nggak ingin mengikuti alur apa itu, kayak bukan alur apa, kayak zamannya anak sekarang gitu. Hai Mbak Frida, jadi menurut Mbak Frida ini, Mbak Frida juga mempunyai space bersama keluarganya untuk tidak bisa secara terbuka gitu ya. Mbak Frida itu dikarenakan karena kita itu beda pendapat, kita itu nggak punya space untuk bercerita, sehingga Mbak Frida juga nyaman ya Mbak Frida ketika Mbak Frida ingin bercerita kepada keluarga itu. Baik, berarti Mbak Frida ini juga tidak terlalu dekat gitu ya Mbak ya bersama orang tua juga. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin ada permasalahan yang lebih jauh nih Mbak Frida bisa menceritakan lebih jauh, kenapa sih Mbak Frida sampai kayak susah sekali berinteraksi bersama orang tua, bercerita bersama orang tua, ataupun apapun yang aktivitas di rumah. Jadi saya itu tinggal bersama nenek dan kakek, karena saya ini anak blokan ya, itu makanya kita hidupnya tuh di tinggalnya itu di nenek. Jadi kan saya jauh sama orang tua, jadi kan gak apa ya, orang tuanya tuh kayak enggak, orang tuanya ingin anaknya tuh bercerita, tapi orang tua saya itu kayak kalau saya bercerita dia ngejudge gitu loh, kayak langsung ngejudge orang secepat itu, tidak ingin kayak memahami dulu. Kalau aku bilang dia tuh sebenarnya itu nggak ngajak aku kayak pergi gini-gini, tapi orang tua aku itu langsung menganggap dia yang nakal, teman-temanku yang nakal kayak gitu. Makanya itu aku kayak gak mau bercerita lagi, soalnya terlalu mengejas orang dari covernya aja kayak gitu. Terus belum sampai inti, belum sampai permasalahan itu udah kayak itu tuh kayak jahat, kayak intinya itu kayak temanku ini apa kayak nakal kayak gitu, intinya orang-orang itu tuh jahat kayak gitu, dia tuh nganggep itu kayak jahat gitu. Makanya itu saya gak mau bercerita lagi, kayak makin tambah sakit hati, lebih baik menghindar bercerita ya gitu. Kalau mau cerita ya kayak nunggu waktu yang pas kumpul keluarga. Kalau untuk berdua intim itu gak pernah, soalnya males aja gitu. Kalau sama keluarga kan bisa pas ngumpul itu kan bisa sama bergurau, jadi nggak tegang-tegang amat. Kalau mau cerita yang benar-benar kayak ada masalah apa kayak gitu baru cerita kayak gitu. Nggak semua hal yang tak lakuin itu tak ceritain, enggak. Sebenarnya mau, cuma karena ada space orangnya terlalu ngejudge orang, jadi gak mau kayak gitu. Baik Mbak Frida, saya sangat memahami perasaan yang sedang dialami Mbak Frida, karena Mbak Frida juga sepertinya juga sangat berkeinginan untuk bercerita ke keluarganya ya Mbak Frida. Tetapi dikarenakan Mbak Frida mempunyai keluarga yang mungkin berbeda pendapat dengan Mbak Frida, sehingga dari sisi keluarganya Mbak Frida ini juga bisa menilai seseorang itu hanya dari covernya saja, tidak meneliti dulu. Nah, sehingga Mbak Frida ini juga mungkin merasa jengkel karena apa yang sudah diceritakan Mbak Frida mungkin jauh dari ekspektasi Mbak Frida dengan jawaban yang diberikan oleh keluarganya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ya Mbak Frida, mungkin hal apa sih yang sehingga Mbak Frida ini sangat-sangat membatasi, dan sehingga Mbak Frida ini juga tadi sudah bilang kalau Mbak Frida ini juga merasa malas, sehingga Mbak Frida nggak mau kayak
lebih bercerita ke keluarganya. Saya itu punya pengalaman ya, aku bersama ayah saya itu dulu pernah pernah dibilangin, ya dinasehatin, tapi dianya tuh kayak sok tahu gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma aku nggak maunya itu kayak dia tuh lebih lebih mempercayai orang lain ketimbang anaknya sendiri. Dia sudah mengajak anaknya, seharusnya kan kalau mengajak anaknya kan harusnya percaya dengan anaknya nggak sih, tapi enggak, dia tuh lebih percaya orang lain. Karena saya tuh dulu pernah di apa di saya tuh pernah dituduh pulang malam gitu, katanya ada yang bilang ke ayah saya, padahal itu nggak pernah terjadi. Terus itu sama ada yang pernah bilang katanya sama teman-teman ayahku itu ayah saya tuh kayak ngajak saya membatasi untuk berteman karena saya itu menganggap temanku ini nakal karena dia ada di lingkungan bukan sama saya gitu. Dia itu ada lingkungan lain dan saya kan nggak mau tahu temanku itu hubungannya sama siapa aja. Yang mungkin kalau sama saya baik dan sama saya itu nggak aneh. Di luar itu kan itu bukan hak saya dan nggak mau tahu. Yang mungkin kita emang berteman biasa, sama aku ya gak pernah negatif banget gitu loh. Jadi aku ngerti kayak sok tahu kayak gitu, nggak perlu ngejudge anaknya orang lain. Lebih baik kayak nasihatin anakmu sendiri dulu, nggak cari tahu seluk beluknya anakmu ini nakalnya gimana. Dia kan nggak tahu nakalku kayak gimana, tapi sudah ngejudge anaknya orang kayak gitu. Saya tuh dibilangin katanya temen itu nakal gini. Kalau temen tuh yang yang baik sama anak yang nakal kayak gitu. Dia aja nggak tahu anaknya saya sendiri gimana kayak gitu. Terus itu sebenarnya saya juga jengkelnya karena ada yang bilang saya tuh kalau di rumah sama nenek itu gak dilarang kalau belum malam kayak gitu. Dia nggak tahu, padahal jam 8 itu saya kalau pergi jam 8 itu nggak dibolehin kan. Karena aku kalau pulang malam itu pun diizinin sama orang tuanya temanku kayak gitu. Itu pun orang tuanya yang kesini, nggak saya tiba-tiba langsung kesini kayak gitu. Enggak, kayaknya orang ayah saya tuh nggak tahu, tapi dia sudah menghakimi saya sendiri dengan kalimat kayak gitu. Jadi kayak dari ayah kan jadi ada space untuk cerita, sama itu juga ada space buat cerita. Soalnya kalau sama ibu egonya itu sama-sama tinggi, tidak ada yang mau kalah. Kalau sama ayah ya mau cerita aja, soalnya kayak memang cuek kayak gitu aja. Baik, Mbak Frida, saya sangat memahami perasaan yang sedang dialami Mbak Frida saat ini. Mbak Frida merasakan mungkin rasa tidak terima, sehingga Mbak Frida ini juga sangat berlarut dalam memendam emosinya. Yang dari orang tua Mbak Frida sendiri, dari ayah, itu biasanya menganggap Mbak Frida ini ikut-ikutan bersama teman yang nakal itu. Jadi menurut Mbak Frida ini teman saya itu beda lingkungan dengan saya. Jadi kalau dengan saya ya juga dengan saya, kalau dengan lingkungannya dengan lingkungannya, seperti itu ya Mbak Frida. Cuma memang mungkin orang tua Mbak Frida tidak mencari tahu seperti itu ya. Jadi hanya melihat dari sekilas info saja. Baik, mungkin dari teman-teman nih ada masukan nggak nih buat Mbak Frida, biar Mbak Frida ini juga bisa nih mengontrol emosinya, sehingga Mbak Frida juga tidak merasa
apa-apa dipendam sendiri, apa-apa dirasakan sendiri sehingga Mbak Frida mudah terpancing emosi seperti itu. Baik, nah mungkin dari Mbak Isra dulu nih pendapat untuk permasalahan Mbak Frida nih, apa nih yang mau disampaikan? Nah, untuk pendapat saya ya untuk permasalahan Mbak Frida, mungkin Mbak Frida lebih terbuka lagi bercerita ke orang tuanya agar tidak memendam masalahnya sendiri. Nah, kalau dari Mbak Firma sendiri nih, Kalau saya ada pertanyaan dari Mbak Frida. Apakah Mbak Frida ini masih punya dendam sama orang tua? Dijawab sekarang. ya boleh. Kalau dibilang ada dendam, bukan dendam ya, kayak jengkel aja. Untuk dendam enggak, cuma jengkel aja ke semua orang kayak gitu aja sih. Baik, jadi perasaan yang dialami oleh Mbak Frida ini masih merasa mengganjal ya Mbak Frida di perasaan kepada orang tuanya. Nah, kalau dari Mbak Dita nih, Saya juga mau bertanya kepada Mbak Frida, bagaimana sih hubungan Mbak Frida dari awal masalah sampai sekarang? Hubungan sama orang tuanya itu gimana? Apakah baik-baik saja? Sudah baik-baik saja? Apakah masih gitu? Kalau sama ibu ya baik-baik aja, cuma kalau ada masalah ya udah kayak diem, tapi ya kayak nggak ada masalah apa lagi, nggak ada masalah sama sekali, cuma ya masalahnya cuma hari itu aja, selebihnya ya kalau ketemu ya udah enggak. Kalau sama ayah sampai sekarang ya masih renggang kayak gitu, nggak pernah sapa-sapa kayak gitu. baik, jadi perasaan hubungan Mbak Frida dengan orang tua ini sangat-sangat apalagi bersama ayahnya ya teman-teman, itu mungkin keadaannya sangat renggang karena mungkin ada cekcok yang di awal itu tadi sehingga Mbak Frida merasa bahwa mempunyai perasaan dendam sehingga Mbak Frida juga jengkel kepada sang ayah begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Frida, mungkin apakah ada keinginan Mbak Frida untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya sehingga nanti Mbak Frida mungkin bisa mempunyai pemikiran agar kita bisa melakukan hubungan yang lebih baik lagi. Kalau untuk diri sendiri sih mau, tapi kalau untuk kembali ke kayak mengawalinya dari saya kayak masih enggak, soalnya saya tuh masih jengkel karena saya dituduh yang enggak kayak gitu sih. Kan saya kan kalau kayak gitu kan kayak gitu, saya itu sudah bukan merembetnya itu cuma ayah aja, tapi merembet satu keluarga, pihak sana pihak ayahnya. Kalau cuma satu kalau cuma sama ayah kan masih bisa diperbaiki kan, tapi masalahnya sudah satu keluarga kayak gitu, jadi kayak ya udah nggak mau kalau gitu. Seharusnya kan keluarga itu yang kayak apa sih, kayak tante, terus omku itu kan harusnya kayak gitu kan, itu masalah ayah kan, masalah ayah mama saya sih nggak bisa gitu sih, kayak males. Baik, nah dari permasalahan Mbak Frida ini juga Mbak Frida mengalami kesulitan untuk meluapkan emosinya ya Mbak Frida, sehingga Mbak Frida ini juga masih mempunyai perasaan yang mengganjal kepada sang ayahnya seperti itu. Nah mungkin dari pendapat dari teman-teman nih, dari Mbak Firma dulu nih, apa yang ingin disampaikan kepada Mbak Frida? Mungkin masukan dari saya, sebaiknya Mbak Frida ini meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tua. Ya, masukan saya sama kayak Mbak Firma tadi, Mbak Frida ini lebih ke menurunkan ego saja, mengganti meminta maaf dengan banyaknya. Baik, nah jadi masukan-masukan dari teman-teman apakah bisa diterima Mbak Frida atau mungkin masih ada baikan sehingga mungkin Mbak Frida mempunyai alasan tersendiri dari pendapat teman-teman
teman-teman yang mungkin tidak bisa dilakukan Mbak Frida, karena Mbak Frida mungkin mempunyai alasan tersendiri sehingga Mbak Frida juga tidak bisa melakukannya. Ya cukup sih, untuk itu akan saya usahakan untuk meminta maaf terlebih dahulu untuk mengawali biar tidak ada permasalahan ini lagi, biar hubunganku sama ayah juga lancar gitu. Baik, nah mungkin dari sini juga Mbak Frida juga bisa mengambil poin-poinnya sehingga Mbak Frida ini juga bisa akan meminta maaf sehingga Mbak Frida juga bisa memperbaiki hubungannya bersama orang tua seperti itu. Nah, mungkin juga dari teman-teman apakah ada motivasi nih untuk Mbak Frida agar bisa Mbak Frida ini tetap semangat menjalani aktivitasnya, juga mungkin ada saran agar Mbak Frida ini juga bisa tidak selalu memendam emosinya tersendiri, dikarenakan nanti juga dampaknya itu sangat ke lingkungannya ya Mbak Frida. Jadi Mbak Frida mudah terdiam seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau saran agar Mbak Frida ini tidak merasa sendiri ketika bercerita. Baik, mungkin juga pendapat-pendapat dari teman-teman juga bisa menjadi evaluasi bagi permasalahan Mbak Frida, sehingga nanti mungkin bisa menjalani aktivitas seperti biasanya, sehingga Mbak Frida juga bisa lebih mengontrol emosinya agar tidak apa-apa harus dipendam sendiri, apa-apa tidak bisa diceritakan seperti itu. Nah, mungkin saran-saran mungkin atau motivasi nih dari teman-teman bisa mulai dari Mbak Diva dahulu nih. Buat Mbak Frida tetap semangat ya Mbak ya, pasti Mbak Frida bisa melewati masalah ini, dan mungkin masalah ini buat Mbak Frida itu tidak mudah. Baik, nah mungkin kalau dari Mbak Firma nih. Mbak Frida sabar ya, karena semua orang juga mempunyai masalahnya masing-masing. Nah, kalau dari Mbak Iswa, Mungkin dari saya yaitu semoga masalahnya Mbak Frida cepat terselesaikan dan bisa terlewati. Makasih ya untuk semangatnya untuk teman-teman di sini. Saya ucapkan terima kasih. baik. Nah, mungkin dari masukan-masukan dari teman-teman itu juga bisa mensupport Mbak Frida, sehingga Mbak Frida juga bisa keluar dari zona ini agar Mbak Frida juga bisa merasakan keluh kesahnya, berbagi bercerita kepada keluarganya seperti itu. Nah, mungkin Ibu mau bertanya nih Mbak Frida, mungkin Mbak Frida juga setelah sesi konseling ini, apakah Mbak Frida, apa sih yang dirasakan Mbak Frida setelah sesi konseling ini? Ya lumayan agak mengurangi rasa permasalahanku ya untuk yang akhir-akhir ini. Selebihnya ya makasih ya. Baik, mungkin Mbak Frida juga bisa melakukan saran-saran dari teman-teman sehingga Mbak Frida juga tidak merasa sendiri, karena Mbak Frida juga sebenarnya Mbak Frida juga mempunyai ruang bercerita mungkin, tetapi memang yang sedikit membatasi itu di permasalahan itu saja seperti itu. Nah, Ibu izin sedikit menyimpulkan dari permasalahan Mbak Frida. Jadi Mbak Frida ini mempunyai permasalahan yang sangat terlihatnya sangat susah untuk saling mengerti, karena memang ada ketidakcocokan pendapat di kedua belah pihak, sehingga Mbak Frida juga kebanyakan bercerita itu juga biasanya bersama teman atau bersama pasangannya, sehingga Mbak Frida juga sedikit ada rasa dendam ataupun rasa tidak menerima apa yang sudah dilakukan oleh sang ayahnya gitu ya. Jadi juga mungkin mempunyai rasa yang sangat jengkel, sangat mempunyai rasa tidak terima dengan permasalahan yang ada. Jadi juga dapat disimpulkan juga
merasa lega agar semua yang permasalahan Mbak Frida alami, emosi yang sudah Mbak Frida pendam ini juga bisa diluapkan seperti itu ya Mbak Frida. Semoga permasalahan apapun yang sedang dialami Mbak Frida segera terselesaikan dan juga dapat membuat hubungan yang lebih baik bersama sang ayah, karena memang mungkin dalam keadaan seperti ini Mbak Frida juga sangat sulit untuk memaafkan ataupun untuk mengembalikan situasi yang baik-baik saja, karena memang adu ego, masih berbeda pendapat dan juga rasa ketidakterimaan satu sama lain, seperti itu ya Mbak Frida. Baik, mungkin karena ibu tadi sudah memang kita mempunyai keterbatasan waktu ya anak-anak, dan kita juga waktunya sudah habis, sudah terlewat. Baik, mungkin pertemuan kita bisa dicukupkan di sini saja. Mungkin nanti di lain waktu kita juga bisa menyelesaikan permasalahan satu sama lain, sehingga kita bisa berdiskusi lagi, membahas permasalahan dari teman-temannya. Semoga Mbak Frida masalahnya segera selesai, dan semoga Mbak Frida dalam sesi konseling ini bisa merasa lega dan juga nyaman. Seperti itu. Terima kasih atas kedatangannya, terus juga semangatnya untuk datang ke sini. Seperti itu teman-teman. Mungkin ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Semangat untuk teman-teman menjalani hari-harinya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Nanti kita juga bisa berdiskusi di grup WA tadi ya Mbak. Nah, baik, selesai sudah pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.